Hadirin sekalian, selamat datang di acara Ngobak Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4 dengan tema Cari Kerja Lewat Info Loker Bodong. Jangan ya dek ya. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Ngobak Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4 dengan tema Cari Kerja Lewat Info Loker Bodong. Jangan ya dek ya. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Ngobak Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4 dengan tema Cari Kerja Lewat Info Loker Bodong. Jangan ya dek ya. Dan juga ya beliau sebagai HRD GI Training Development Manager di perusahaan PT SGL Indonesia. Dan juga yang kami hormati Ibu RR Mailani Asianingrum. Beliau adalah HRGA HSA Manager PT Nipo Mechatronic Indonesia. Selamat sore Ibu. Sehat ya Bu ya. Oke, dan tentunya yang kami hormati para tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di acara Ngobak Jilid 4. Ya. Dan di sini bersama komunitas HRD dengan tema Cari Kerja Lewat Info Loker Bodong. Jangan ya dek ya. Seraya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di Aras Coffee dalam acara Ngobak Jilid 4. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Fajar Haidir Kurota Ayun. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara kita senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk memandu doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, disilahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil wa dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayiat tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami rahmat dan ampunan-Mu serta keberkahan dalam kehidupan kami, sehingga dalam menjalankan program pemerintah Kabupaten Bekasi senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan. Ya Rabbi yang Maha Adil dan Bijaksana, anugerahkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami, terkhusus Bapak PJ Bupati Dani Ramdan, Bapak Kepala Diskominfo Santik, senantiasa Kau anugerahan kemuliaan supaya dapat membawa masyarakat Kabupaten Bekasi dalam keadaan aman, adil dan makmur, lahir dan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran dan keberkahan dalam acara Ngopi Bareng Komunitas bersama Bapak Ibu HRD perusahaan, dengan harapan menghasilkan hal yang maslahat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama laporan kegiatan Kepala Dinas Kominfo Santik Kabupaten Bekasi Bapak Dr. Andes Yandian Ahmad Kurnia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak PJ Bupati, rekan-rekan dari Disnaker, Bu Sektis beserta para kabid beserta jajaran, para rekan-rekan dari HRD yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, kita diberikan kesempatan silaturahmi di acara ngobak, ngobrol bareng komunitas. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pak PJ Bupati, saya laporkan mungkin ini kegiatan ngobrol bareng komunitas yang keempat atau yang kalau tahun ini yang ketiga. Kalau 3 seri sebelumnya kita dengan komunitas influencer atau komunitas informasi, tetapi untuk ngobak sekarang kita perluas lagi, tidak hanya dengan influencer tetapi dengan komunitas yang lainnya sesuai dengan tema yang akan diangkat, tema yang sedang trending. Kenapa sekarang kita dari Diskominfo mengambil tema ketenagakerjaan dengan komunitas HRD? Karena berdasarkan hasil monitoring media kami, masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat setelah infrastruktur. Jadi biasanya yang infrastruktur yang paling tinggi, keduanya ini masalah ketenagakerjaan. Nah makanya pada kesempatan ini kami sengaja mengajak ngobrol, mengajak diskusi. Kami dari Diskominfo selaku humas mungkin tugasnya adalah menjembatani dari pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini dengan komunitas agar terjalin suasana yang lebih akrab. Sengaja dibuat acara lebih kepada informal dengan ngobrol ini dengan tujuan agar kalau dengan informal mungkin gagasan-gagasan dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan mungkin bisa lebih muncul seperti itu Pak. Jadi ini kami undang kerjasama dengan Disnaker, kita mengumpulkan dari forum HRD. Ini yang berkaitan erat dengan masalah ketenagakerjaan. Itu saja mungkin yang dapat saya laporkan. Saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin untuk baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Kominfo Santik Kabupaten Bekasi. Baik, para tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita masuk di sesi diskusi yang nantinya akan dimoderatori oleh Mpok Ayu Khadijah yang merupakan Mpok Pinilih Kabupaten Bekasi tahun 2023. Marilah kita bersama-sama menyaksikan cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Aduh, cari kerjaan sekarang puyeng banget ya. Abang lagi nyari kerja bang. Duh, susah banget. Bang lagi nyari kerja? Iya bang. Ini ada deh bang, ada yang nawarin nih di Facebook nih. Mau nggak bang? Yang bener bang. Ini mau lihat nggak? Mana coba gue lihat. Nih tuh. Ah, yang bener bang. Lah, 3 juta jadi kartab. lah itu katanya begitu. Ini ada nomor handphonenya, mau nggak? Boleh dah, boleh. Mau? Iya boleh bang. Saya kasih ya bang ya. Ya, Oke. kirim aja ke gue ya bang ya. Oke siapa bang?
Bang Jidrun ya? Bang Manin. Asik. Iya bang. Waduh. Ya Allah, ketemu juga. Kemana ada bang? Ini nih bang. Ini udah saya bilang pak. Kita cek dulu bang ya. Ya cek aja bang. Uang administrasi siapin. Udah saya siapin juga. Oke, lengkap nih. Uangnya mana bang? Nih bang. Oke bang. Kita cek dulu, kita hitung dulu. Ya. Kalau kurang. Iya. Oke bang. Sini berkas saya bawa. Kita langsung ke PT-nya ya. Saya langsung ke PT-nya bang. Kita yang ke PT-nya. Abang tunggu aja sini. Ya Allah, mudah-mudahan biar diterima ya bang ya. Terima bang. Ya Allah. Ya. Iya bang. Bang, makasih bang. Oke bang. Iya. Ya Allah, orang kok belum balik-balik lagi ya? Udah sore lagi. Abang ngapain bang? Kok tadi saya janjian sama orang di sini ngasih surat lamaran, tapi sampai sekarang belum balik-balik lagi orangnya. Emang abang kenal sama orangnya? Enggak. Lah, kok abang bisa percaya aja sih? Kenal di Facebook, ada lowongan kerjaan. Nih. Waduh bang, ini mah lowongan pekerjaannya aja nggak jelas. Nggak jelas. Orang tadi saya lihat orangnya masuk ke PT kok. Bang, yang namanya lowongan pekerjaan itu biasanya langsung dari sosmed atau website resmi perusahaannya, atau bisa juga dari akun dinas ketenagakerjaan bang. Wah, kayaknya ini udah masuk tindak pidana penipuan bang. Ya terus gimana dong duit saya? Nah, ayo bang, kita laporin aja langsung bang. Ya terus Pak, duit yang 3 juta saya gimana dong? Mak. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat datang dalam acara Ngobak, Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4. Baik, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak PC Bupati Bekasi Dr. Haji Dani Ramdan MT, Kepala Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi Dr. Andes Yanian Ahmad Kurnia, Kepala Bidang IKP Bapak Ramdan Nurul Ihsan SIPMM beserta tim, dan tak lupa pula para narasumber, tamu undangan dan juga teman-teman komunitas dalam Ngobak, Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4. Baik, sebelum mohon izin, karena Kabupaten Bekasi terkenalnya dengan pantun ya Bapak Ibu, apakah boleh kita untuk mencairkan suasana, untuk menambah kehangatan kita pada sore hari ini? Boleh untuk cakepnya? Oke, baik. Mampir ngopi di Pasir Gombong, perut kenyang, hati bahagia. Cari kerja lewat loker bodong, jangan ya dek ya. Baik, ini sungguh insightful sekali. Pada sore hari ini kita akan bertemu dan juga sharing bersama para narasumber hebat kita kali ini. Sudah ada di tengah-tengah kita pejabat Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Lalu ada narasumber kita juga Bapak Wahidno atau yang biasa disebut dengan Bapak Nino. Dan juga Ibu RR Meilani Aseaningrum. Boleh berikan tepuk tangannya untuk para narasumber kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Bekasi ini merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara nomor 2. Betul apa betul Bapak Ibu? Baik, jadi Kabupaten Bekasi seperti yang kita ketahui memang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Namun ternyata masih banyak sekali komentar dan realitanya kok masih susah ya nyari pekerjaan.
kok di rumah sendiri masih susah sekali untuk mendapatkan lapangan pekerjaan seperti itu. Dan bahkan kemarin informasi dari Cikarang People, baru saja di Cikarang Utara itu ada penipuan dari yayasan. Jadi dari orang yang mencari pekerjaan tersebut di Cikarang Utara tepatnya, ternyata dia ditipu seperti video yang tadi sudah ditayangkan Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita akan coba tanyakan, kita akan coba dengarkan bersama tanggapan dan juga pendapat dari para narasumber kita pada sore hari ini. Untuk itu kepada Bapak Penjabat Bupati Bekasi, disilahkan Bapak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ngobrol-ngobrol sama HRD sebenarnya udah sering ya, tapi umumnya sih formal ya. Kemarin di Dinda misalnya, 2 kali sebelumnya ada di kegiatan-kegiatan pembukaan pelatihan dan sebagainya yang digagas oleh forum HRD ataupun asosiasi-asosiasi lainnya. Sore ini kita bicara dalam konteks ataupun format yang lebih santai, sambil ngopi bareng, dan kebetulan memang acara ngopi bareng atau ngobak ini sudah ada agendanya di Diskominfo, makanya tadi yang membuka Kepala Dinas Diskominfo kali ini bekerja sama dengan Disnaker karena ngobaknya bertema ketenagakerjaan dan audiensnya ataupun peserta ngobrolnya, ngopi barengnya adalah para HRD. Tadi saya juga sudah menerima berbagai catatan dari para HRD yang sudah terkonfirmasi ikut. Ada yang memang terkait dengan ketenagakerjaan, ada yang nyangkut masalah yang lain-lain ya, masalah limbah, masalah ormas, masalah banyak. Tapi saya kira sesuai dengan konteks kita untuk sore ini kita fokus ke ketenagakerjaan, walaupun bagi HRD kayaknya bosen ya, itu. Tetapi ya memang itu isu yang terus naik, dan kepada saya khususnya sebagai PJ Bupati yang notabene adalah pimpinan pemerintahan di Kabupaten Bekasi ini, yang tadi disampaikan oleh moderator itu rasanya seperti pita kaset ya yang diputar-putar ulang-ulang. Bekasi kawasan industri terbesar tapi nyari kerja susah. Bekasi kawasan industri terbesar tapi pengangguran tinggi. Apalagi kalau dikaitkan dengan isu tenaga kerja lokal. Data kami memang tiap tahun itu penerimaan ini kalau dari DPSTSP ya, berdasarkan laporan realisasi investasi dan penyerapan lapangan kerjanya 2021 penyerapan lapangan kerja di sektor industri manufaktur itu mencapai 52.643 karyawan. Nah, kalau dipilah yang disebut tenaga kerja lokal itu apa sih? Coba kita lihat dari KTP-nya gitu ya. Nah, ternyata yang berKTP Bekasi 18.703, jadi 40% lah kira-kira. Kemudian tahun 2022 50.000, turun sedikit, tahun 2021 52.000, 2022 50.637, KTP Bekasinya juga turun ke 16.838, artinya tetap di posisi 40%. Lalu di 2023 naik ke 59, hampir menyentuh 60.000, 59,876. Ininya juga KTP Bekasinya naik juga 20.780, kayaknya diplot banget ya. KTP-nya 40% aja yang Bekasi gitu. Dan untuk 2024 ini sampai Juni tercatat 29.013, KTP Bekasinya juga 9.583. Nah ini tentu kami sangat memahami bahwa kalau perusahaan ya tidak urusan dengan KTP Bekasi atau luar KTP Bekasi. Yang penting kompetensinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu pasti diutamakan gitu ya. Tapi kami selaku pemerintah kabupaten daerah Kabupaten Bekasi ya tentu wajar juga kalau mendapat tekanan dari masyarakat, kan ini perusahaannya ada di Bekasi Pak, masa nggak bisa diprioritaskan orang Bekasi kerja di Bekasi di kampung sendiri gitu ya. Dan memang kalau lihat catatan tadi berkisar 30-40% aja setiap tahunnya. Jadi sebenarnya kalau posisi saya di sini justru ingin mendapat keterangan nih dari para HRD, memang sejauh apa sih sebenarnya concern kita, karena di peraturan bupatinya memang dikatakan bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja di ataupun berbisnis, beroperasi di Kabupaten Bekasi didorong untuk sebesar-besarnya menyerap tenaga kerja lokal. Nggak ada tulisan berapa persen, karena waktu itu memang direvisi oleh Kemendagri, tidak boleh mematok 50%, 60%, 70% gitu.
tetapi sebesar-besarnya. Jadi boleh bahkan sampai 90% gitu. Tetapi memang kalau dari data dari 3-4 tahun terakhir ini tidak lebih dari 40% yang KTP Bekasi kalau itu disebut sebagai tenaga kerja lokal. Apakah mungkin ada warga Kabupaten Bekasi yang tidak ber-KTP Bekasi tapi diserap misalnya di perusahaan? Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang selalu juga menguat atau menyeruak gitu ya, masalah pencaloan gitu ya. Nah ini saling tuduh nih. Kalau menurut pencari kerja, calo itu ada di perusahaan sendiri katanya. Karena ya dia mengatasnamakan perusahaan kan, saya bisa membantu Anda tapi dengan imbalan tertentu. Bahkan sering menyebut itu HRD-nya Pak. Nah ini saya bukan menuduh ya, hanya menyampaikan informasi dari lapangan. Wah ini HRD-nya Pak suka ini, karena ya pastilah setiap penerimaan lowongan kerja yang diterima 100 yang daftar 1000, bahkan mungkin lebih dari itu. Maka di situ ada peluang untuk bisa segala sesuatu. Tapi saya berkali-kali ngobrol dengan HRD, nggak mungkin lah Pak, jangan ya Dek ya, jadi menurut TikTok yang lagi populer saat ini. Karena apa? Karena perusahaan butuh tenaga kerja yang benar Pak. Nggak mungkin kita mengorbankan kepentingan perusahaan, lalu menerima apa adanya, siapa aja yang masuk, yang penting bayar, kan yang rugi perusahaan. Nah itu versi HRD. Lalu ada akhirnya pihak ketiga yang dituduh. Siapa itu? Ada yayasan lah yang disebutnya, ada LPK lah, bahkan juga yang paling banyak disebut juga Ormas katanya, Karang Taruna katanya, perangkat desa katanya. Bahkan oknum dinas tenaga kerja justru yang jadi calonnya gitu. Nah, makanya saya pengen konfirmasi aja semua. Ini ada dinas tenaga kerjanya di sini, ada HRD di sini. Sayang kita nggak ngundang LPK ya, tapi mungkin ada yang gerak juga LPK yayasan. Sebenarnya gimana sih posisi? Jadi saya sebenarnya justru bukan ingin menjadi narasumber, ingin menyampaikan berbagai pertanyaan yang disodorkan oleh masyarakat, khususnya para pencari kerja terkait dengan persoalan-persoalan rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri. Saya kira dua itu saja dulu biar diskusi kita tidak kemana-mana dulu. Pertama adalah sebenarnya apa memang sulit sekali untuk menerima karyawan yang ber-KTP Bekasi itu, gitu. Apa saja problematiknya, walaupun saya biasanya pasti Pak, kompetensinya Pak tidak pas gitu ya. Yang kedua sudah masuk juga sebentar udah keluar lagi. Ada oh ya yang ketiga juga sebenarnya kan sekarang itu apa PKWT gitu ya. Jadi hanya 3 bulan di kontraknya, hanya 6 bulan udah diganti. Kalau ditambah lagi isunya masalah PKW itu kenapa sih memang harus sesingkat itu masa kerja, belum lagi masalah batasan usia kerja gitu. Memang kemarin sudah ada keputusan di MK aturan mengenai kerja itu boleh gitu, tidak dilarang. Hanya memang sekarang menjadi persoalan bahwa usia tertentu berapa ya? 30 tahun aja udah susah ya cari kerja ya. 24 maksimal, coba bayangin. 24 padahal angkatan kerja kita numpuknya di usia-usia segitu gitu. Jadi itulah makanya kenapa bukan hanya Bekasi yang menghadapi persoalan tingginya pengangguran, tapi semua daerah berkawasan industri. Bogor, Karawang, Bandung Barat, Cimahi itu justru menempati posisi-posisi tertinggi penganggurannya. Padahal notabene itu adalah kawasan-kawasan industri yang asumsinya itu adalah surga dari lapangan kerja, maka dari mana-mana datang ke wilayah-wilayah tersebut. Maka bantu kami untuk bisa mengurai masalah ini, mencari jawaban, mencari solusi agar ke depan pertanyaan ini bisa dijawab paling tidak. Dijawab bisa dijelaskan, syukur-syukur dijawab dengan solusinya gimana dong supaya masyarakat tidak selalu menggugat gitu bahwa pemerintahnya tidak mampu, perusahaannya tidak peduli dan seterusnya karena keresahan di lingkungan masyarakat itu nggak boleh diabaikan. Ya, kita butuh kondusivitas, kita butuh iklim usaha yang bagus gitu ya. Oke, bahwa berbagai masalah masih terjadi, tetapi saya kira kalau terkait tadi masalah penduduk setempat di sekitar ingin mencari kerja, saya kira satu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyinkronkan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pencari kerja agar win-win solution gitu. Tidak satu pihak. Kami paham banyak kelemahan dari tenaga kerja lokal kami, tapi rasanya
dari berbagai kerjasama yang pernah kami lakukan dengan beberapa perusahaan, lalu dia membuka kelas, membuka kursus, membuka pelatihan, membuka pemagangan, itu ternyata bisa dijembatani gitu, sehingga tenaga kerja lokal kita akhirnya bisa masuk walaupun harus melalui proses penyiapan lebih dulu, dan itu mungkin akan menjadi dianggap sebagai pengeluaran tambahan bagi perusahaan. Tapi saya kira kita juga siap ya berkolaborasi dengan, kalau pelatihan itu tidak bisa dikerjakan di perusahaan, kita punya BLK dan punya lembaga-lembaga LPK lain yang bisa kita kerjasamakan sehingga perusahaan tidak terbebani. Oke, saya kira itu dulu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas tanggapannya. Boleh tepuk tangannya? Baik, jadi kita akan melihat bagaimana tanggapan yang memang orang internal ya Pak. Orang internal seperti apa sih sebetulnya sistem yang diterapkan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi dan juga terkait bagaimana nanti penyaringan dari calon pekerja ini. Silakan Bapak Nino. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Luar biasa kita punya kesempatan pada sore hari ini untuk ngobak bersama Pak BJ Bekasi ya, untuk membahas tentang loker bodong. Ya, kita tahu teman-teman semua para praktisi HRD bahwa untuk loker bodong ini boleh dikatakan sudah menjadi hal yang akhirnya dikatakan biasa, karena seringnya muncul, beberapa kali muncul sehingga itu menjadi hal yang biasa. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu? Sebenarnya kita hanya ada dua hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas pencari kerja. Yang pertama, hal yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah silakan melakukan konfirmasi. Itu hal yang paling penting menurut saya. Karena ketika para pencari kerja menerima informasi terkait dengan loker bodong atau yang tidak berdasar atau dapat dikatakan palsu begitu, hal yang pertama yang sering dilupakan adalah konfirmasi. Konfirmasi sejauh mana? Yang pasti konfirmasi ke perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan, misalnya dengan melihat alamat email yang dicantumkan. Banyak perusahaan yang menggunakan alamat email adalah email-email yang dengan domain yang resmi. Tetapi ketika perusahaan mencari tenaga kerja, memberikan informasi lowongan kerja dengan domain email yang seperti biasa kita digunakan oleh pribadi-pribadi, misalnya Gmail atau Yahoo, nah itu perlu kita konfirmasi apakah perusahaan itu memang membuka lowongan kerja yang demikian. Yang kedua, konfirmasi dilakukan kepada dinas tenaga kerja setempat. Apakah perusahaan yang dimaksud itu menyampaikan informasi lowongan pekerja kepada dinas tenaga kerja setempat? Karena di dinas kerja setempat ada data-data perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja, perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja, itu bisa dikonfirmasi. Nah, dua hal yang tidak dilakukan itu menjadi dasar atau menjadi potensi munculnya loker-loker bodong. Nah, bagaimana peran kita sebagai HR? Peran kita sebagai HR paling tidak kita harus memberikan informasi yang jelas, simple tapi jelas kepada para pencari kerja ketika dikonfirmasi bahwa perusahaan kami atau perusahaan kita sedang mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang demikian. Mengapa demikian? Karena pada loker-loker bodong tersebut biasanya mencantumkan persyaratan yang sangat-sangat general. Boleh dikatakan tidak jelas. Sangat general. Misalnya dia hanya mencantumkan dibutuhkan lulusan SMK. Lulusan SMK tahun berapa usianya? Bahkan kita tahu yang sekarang berkembang untuk usia-usia SMK yang bisa diaksep perusahaan rata-rata maksimal usia 24 tahun, dari mulai fresh graduate 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi usia-usia di atas itu seringkali tidak diaksep. Ya, ini jadi problem tersendiri buat pemerintah daerah juga terkait dengan tenaga kerja yang semakin membludak, terutama di kabupaten kita, Kabupaten Bekasi. Jadi penting buat teman-teman HR memberikan informasi yang jelas dan lugas kepada para pencari kerja. Kemudian yang kedua, kita juga punya kewajiban untuk menginformasikan kepada para pencari kerja tentang sistem rekrutmen kita. Sistem rekrutmen kita, bahwa dalam sistem rekrutmen kita tidak menerapkan apa yang dinamakan ada sesuatu yang harus diberikan kepada teman-teman HR. Dalam hal ini juga teman-teman HR seringkali mendapatkan satu masukan, apakah HR ikut bermain? Nah, tadi Pak BJ sampaikan, barangkali mungkin HR juga ikut bermain. Saya yakin teman-teman HR masih punya komitmen yang sangat bagus bahwa kita berada dalam pihak perusahaan untuk mencari orang-orang yang punya kompetensi. Dan ada dua hal juga yang perlu kita cermati dan mungkin Pak BJ juga menjadi perhatian. Ketika kita sebagai HR mencari tenaga kerja, dua hal yang perlu kita cermati adalah yang pertama adalah kompetensi.
Ini menjadi PR buat kita semua. Kita harus melakukan reskilling maupun upskilling pada tenaga kerja kita, baik yang sudah lulus maupun yang akan lulus. Peran HR, misalnya dengan HR mengajar, kemudian HR memberdayakan diri atau berkontribusi dengan LPK dalam kaitannya dengan materi ajar apa yang perlu disampaikan. Jadi kompetensi. Dan hal yang kedua yang menjadi PR kita adalah daya juang. Ini yang sering menjadi pertanyaan. Kenapa teman-teman kita, masyarakat Bekasi kita bekerja di pabrik misalnya hanya bertahan 3 bulan atau 6 bulan? Kenapa yang dari jauh-jauh kota yang di luar sana sampai bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun? Yang saya cermati adalah daya juang. Daya juang dari seseorang itu sangat menentukan berapa lama dia bisa bekerja berkontribusi pada perusahaan. Daya juang itu bisa didukung yang pertama karena motivasi. Motivasinya, apa yang menjadi semangat dibalik dia hadir di Bekasi. Nah ini satu challenge. Apakah betul teman-teman kita di Bekasi punya daya juang yang rendah? Ini perlu riset lebih mendalam. Ya, daya juang di latar belakang oleh motivasi. Kemudian yang kedua, karena faktor lokal ini juga menjadi perhatian. Apakah dengan teman-teman kita yang orang Bekasi terus keluar dari pekerjaan selama 3 bulan, 6 bulan akan mendapatkan jaminan untuk bekerja di tempat lain? Seringkali nanti masih bisa ada lowongan lagi. Tetapi bagaimana bayangan dari kota yang luar sana, yang jauh dari Jawa Tengah pun Jawa Timur, akan balik lagi, rasanya malu ketika dilihat tetangga. Sehingga apapun yang terjadi dia harus fight dengan pekerjaan dihadapi. Ini jadi PR buat kita semua para praktisi HR dan juga pemerintah daerah, bagaimana meningkatkan daya juang bagi pencari kerja maupun yang sudah bekerja di dunia perusahaan. Saya kira beberapa hal itu yang menjadi topik menarik pada diskusi pada sore hari ini untuk kita bisa meningkatkan daya serap tenaga kerja yang ada di Bekasi, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri Bekasi. Dan kita tahu bahwa Bekasi adalah kabupaten yang banyak sekali kawasan industrinya. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Kita bisa lanjutkan dengan nanti diskusi. Oke, baik, berikan tepuk tangannya untuk Bapak. Oke, baik, kita sudah melihat banyak sekali ya komentar dari para narasumber kita, dan kita juga sudah kehadiran dari Disnaker, ya, di mana kita akan coba tanya kepada Ibu Mei. Ibu Mei, bagaimana peran Disnaker dan juga HRD? Jadi bagaimana HRD menyampaikan kepada Disnaker terkait lowongan-lowongan pekerjaan yang memang sudah ada dari perusahaan? Silakan tanggapan Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PJ, selamat sore dan rekan-rekan semua. Jadi pada intinya beberapa kali juga ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Sementara kalau untuk yang lowongan Disnaker memang sudah banyak sekali informasi dari pihak dinas Disnaker, termasuk juga mendatangi ya ke perusahaan-perusahaan kami gitu, untuk yang teman-teman juga mungkin kalau sosialisasi dirasa kurang, mereka tuh langsung biasanya ada namanya monitoring juga. Melakukan monitoring ketika kita misalnya komitmen untuk melaporkan lowongan pekerjaan ke Disnaker. Di saat itu biasanya 1 bulan, tidak 1 bulan lah Pak, dia akan datang untuk monitoring. Benarkah ada? Nanti dievaluasi juga. Jadi kita tuh semua kalau untuk yang sudah pernah melaporkan lowongan pekerjaan ke Disnaker, itu biasanya kita sudah komitmen. Jadi dari situ pun sebenarnya kita bisa narik data-data itu lebih mudah gitu loh. Jadi kita pun tidak perlu repot gitu ya, maksudnya untuk mengendari hal-hal yang tadi itu loker bodong tadi gitu. Jadi memang yang saya sarankan sekarang, termasuk saya juga ada ini sedikit cerita Pak ya. Jadi boleh ya, ini ada kejadian waktu itu termasuk di perusahaan saya juga, itu sekitar tahun 2019. Jadi ada salah satu di Facebook itu menampilkan nama perusahaan saya Pak. Jadi disebutkanlah kalau PT saya gitu membutuhkan operator, dan itu ada biaya di situ, biaya pendaftaran 300.000. Itu jelas sekali ada nama perusahaan dan itu ada dihubungi namanya. Nah, sementara ini sudah banyak sekali ya tersebar. Salah satunya kenapa saya harus menindaklanjuti gitu loh. Kalau kebanyakan tuh teman-teman saya jika ada mengalami hal itu, mereka tuh biasanya nggak terlalu aware Pak, karena memang membutuhkan waktu yang lebih gitu loh, termasuk effort ya. Ketika saya pun melakukan ini, menindaklanjutinya bagaimana gitu, saya sampai cari Pak, sampai cari. Jadi saya buat tim di perusahaan saya, jadi kita buat tim, kita pancing nih si yang membuat loker bodong ini, kita pancing sampai kita istilahnya waktu itu saya melibatkan salah satu anggota polisi juga sebagai saksi. Jadi kita datang, jadi kita pancing itu sekitar dia bilang biaya adminnya berapa? Antara 3.500.000 sampai 4 juta. Itu jelas-jelas itu katanya HRD-nya yang minta.
Ya, saya sedikit ini juga gitu. Memang karena apa? Karena gini, mungkin Bapak Ibu juga ketika kita bekerja di perusahaan asing, itu kayaknya masalah fraud gitu ya kan, pasti kita hindari Bapak Ibu ya. Jadi saya pun ketika masalah ini sampai ke pimpinan saya Pak, jadi saya harus menindaklanjuti. Karena apa? Saya tidak mau dianggap pimpinan saya, benarkah Melanie Sang Anda melakukan ini gitu kan. Jadi bagaimana saya harus menindaklanjuti dan harus benar-benar sampai selesai. Jadi saya ingin membuktikan kalau emang itu tidak benar. Kalau orang asing itu kan segala sesuatunya harus dibuktikan gitu loh. Makanya sampai kita datengin, ternyata Bapak Ibu yang membuat lowongan itu adalah apa? Itu adalah ibu rumah tangga Pak. Ibu rumah tangga yang memang kayak iseng-iseng aja gitu loh. Dan dia menyalurkan ke salah satu namanya LPK. Itu pun akhirnya setelah saya datangi ke rumahnya, itu kita interogasi lah ya. Itu disaksikan kepolisian. Saya bilang, ibu kenapa ibu membuat lowongan seperti ini? Kami tidak pernah membuka lowongan seperti ini. Ya bu, ya namanya juga kita lagi butuh atau ya biasalah ya. Dia sampai nangis-nangis minta hal ini tuh tidak dilanjutkan. Nah dia bilang, tapi benar bu, ini kita langsung masukkan ke LPK. Akhirnya dia nyebutkanlah salah satu Pak, salah satu yayasan. Sampai ibu, saya mau ibu anterin ke tempat LPK tersebut. Kita datengin tuh Pak, sama itu saya sedikit emosi di sana ya, karena ternyata tuh dia kayak nganggap sesuatu, ya udah antara ya bu, ini kan tidak ada laporan, jadi memang belum ada gitu loh. Mungkin kita nggak tahu gitu loh, ada tidaknya secara benar gitu. Tapi ini sudah merusak nama. Maksudnya bagi saya tuh, karena kalau orang asing itu sudah ada nama perusahaan Pak, apalagi kalau hal-hal yang hoak gitu ya, yang istilahnya tuh ujung-ujungnya duit, pasti kita tuh diinterogasi juga gitu loh. Jadi disitulah saya ingin mengembalikan kepercayaan saya kepada pimpinan. Saya menindaklanjuti sampai selesai itu Pak. Saya buat laporan, setelah itu kita resume gitu ya, oke lah, akhirnya dia hanya membuat surat pernyataan. Karena saya mau menindaklanjuti juga kasihan, itu ibu rumah tangga yang benar-benar mereka tuh membutuhkan uang lah ya. Jadi akhirnya berhenti di situ tuh Pak. Nah sekarang yang saya ingin teman-teman juga adalah pernah yang mengalami hal itu. Kita bingung nih ketika kita menindaklanjuti, kita lapor ke polisi, tapi sementara tuh biasanya lamban Pak. Jadi yang saya inginkan, kalau yang informasi teman-teman, kalau bisa, kalau memang diadakan di satu tempat atau di pihak kepolisian itu khusus Pak, untuk pelaporan masalah-masalah yang lokal ini, jadi dibedakan antara pelaporan pidana atau perdata lah ya, maksudnya kita tuh bukan krimsus gitu. Kalau masuk ke krimsus itu lama banget Pak prosesnya, bahkan bisa sampai kayaknya karena mungkin ya polisi itu udahlah lupain aja lah bu, maksudnya damai aja, ujung-ujungnya seperti itu. Takutnya nanti di kemudian hari akan ada lagi gitu loh. Masalahnya ini juga memang teman-teman juga banyak lah mengalami kayak Mitsubishi kemarin juga itu udah, alah Bu Mei saya mah udah capek ngurusin itu, biar aja lah buang-buang waktu. Tapi sementara itu di satu sisi memang kayaknya takutnya saya juga disangka, iya Bu Mei nanti saya maaf kata nih HRD, saya ganti mobil nanti misalnya, wah itu hasil dari rekrutmen nih ya kan. Misalnya saya pindah rumah nih, saya pindah ke apartemen Orange County misalnya, wah Bu Mei nih terima dari, takutnya seperti itu Pak. Jadi kita juga berusaha nih antara, sebenarnya saya pastikan lah HRD yang masuk komunitas di kami gitu ya, itu tidak melakukan hal itu. Biasanya di luar seperti itu. Ini sekedar sharing ya. Ini ada salah satu, ya seperti inilah Pak. Ini kan jelas sekali nih, PT Nippo Mechatronic Indonesia. Ya kan? Ada bawa materai segala Pak. Ini nih yang bikin, ini kan kemana-mana gitu. Akhirnya saya pancing nih beliau nih. Sampai ada chatting-chatting, ketemulah di satu tempat, udah mau transaksi, saya sengaja saya minta di rumahnya. Ternyata ya ibu rumah tangga Pak. Jadi saya gimana gitu loh, antara ya mau kita mau keras gitu, ternyata salah satu ini. Jadi memang ini hal yang sulit ya, kalau untuk kita istilahnya apa ya, bisa terjadi dimanapun lah, siapapun bisa memanfaatkan peluang ini. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk melaporkan semua lowongan pekerjaan kepada Disnaker gitu. Jadi aman Bapak Ibu segala sesuatu. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Oke, baik. Bapak, Ibu mohon izin kita akan lempar untuk diskusi bersama dengan komunitas HRD yang lainnya juga. Baik, untuk itu kita akan buka termin pertanyaan untuk 3 penanya pertama. Silakan untuk, oke, Bapak yang di belakang. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Nama saya Ma'mun Nawawi, Pak. Bukan Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Mohon maaf, saya panggil Kang Dani aja. Saya masuk ke Cikarang, Pak, tahun 90. Bersama Kang Vito. Ngurus anak-anak, ngurus bocah. Jujur, saya orang Bogor, nggak ada hak pilih di sini. Saya perhatikan kinerja Akang nih, ya bagus. Sudah mulai rapi ini Bekasi, Pak. Ya, jalan-jalan yang dari Cibarusah ke sini udah mulai herang mencrang. Ya, kemudian dari Kalimalang sudah mulai taman-taman Madura Muda sudah mulai di itu. Teruskan Kang. Amanah kalau akan kepilih lagi nanti. Saya dukung sebagai HRD. Kembali ke Loker Bodong Kang. Ini gampang Kang menurut saya ya. Jadi nggak usah ngomong ngalor ngidul. Akang bikin aja perda. Ya. 70% yang harus kerja orang Bekasi. Bekerja sama dengan para HRD. Orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan itu nggak tahu, diserahkan ke kita orang. Kenyang Kang jadi HRD Kang, dicaci maki sama bos, sama karyawan, didemo sama buruh. Tanya Kang Vito. Nah, saya dukung Akang nih. Dan teman-teman HRD yang tentunya yang pro ya. Kinerjanya udah jelas. Pak Haji ini. Sebentar tol yang ke arah Cibarusah jadi. Kalau nggak ada kerjasama dengan Akang siapa lagi gitu loh. Tinggal berdayakan masyarakat Bekasi. Walaupun saya orang Bogor. Ya, kalau saya di komunitas ini bilangnya aki-aki, emang udah aki-aki. Alhamdulillah belum dapat pensiun Kang. Bosnya belum ada duit katanya. Gitu. Insya Allah tahun depan Kang. Tapi tetap pengabdian saya ke Bekasi, ya di Bekasi terus seperti itu. Tugas Akang ke depan berdayakan masyarakat Bekasi, khususnya pencari kerja, berantas mafia-mafia bodong yang seperti itulah. Kasihan dipintain duit, ya seperti itu. Ini pesan saya Kang, saya dukung secara pribadi, ya walaupun orang Bogor. Nah dengan Teh Mei ini ya boleh dikatakan adik saya. Terima kasih saya sudah diundang dalam kesempatan ini. Semoga Kang Dani sehat selalu Kang. Ya. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik Bapak mungkin. Oke silakan boleh dilanjut terlebih dahulu pertanyaan selanjutnya baru nanti kita akan coba tanggapi. Oke silakan Bapak. Oke mau nggak Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan sebenarnya Pak, saya titipkan di formulir pendaftaran kemarin Pak. Tapi karena ngopi barengnya itu topiknya adalah loker bodong, jadi kita fokus ke loker bodong seperti Bapak sampaikan tadi. Nama saya Hendra dari PT Tekun Asda Sumber Makmur disingkat TASM. Jadi saya jadi warga Bekasi semata-mata karena KTP saya Pak. Jadi kalau yang barusan itu orang Bogor berKTP Bekasi, saya dari Palembang Pak, lumayan jauh. Jadi satu hal kita harus garis bawahi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembicaraan memberdayakan masyarakat Bekasi. Kita harus spesifikasi dulu yang disebut masyarakat Bekasi itu yang mana? Yang berKTP Bekasi, tempat tanggal lahir Bekasi, 10 tahun atau lebih tinggal di Bekasi, seperti itu mungkin akan lebih mengarah Pak. Jadi kalau bicara
yang seperti kami ini bukan orang Bekasi, terus kami ini orang mana dong? Saya tinggal di Cikarang ini sejak tahun 98 Pak. Pada saat Jakarta dan Bekasi masih berasap pasca kerusuhan. 3 anak saya tempat tanggal lahirnya Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mungkin mereka bisa disebut orang Bekasi asli karena lahir di sini. Terus yang kayak saya orang mana dong gitu kan ya? Itu harus dispesifikasi dahulu biar kita akan lebih mengerucut pembicaraan kita. Lalu saya melanjutkan saja yang dibicarakan barusan. Kita bentuk dong Pak, Satgas Pemberantasan Loker Bodong. Kalau diajakin saya sih mau Pak, udah diajakin. Tapi di backupin karena bukan jagoan saya juga Pak. Nah dari perusahaan kami karyawannya sedikit Pak, hanya kurang dari 100. Tapi kalau mencatat keluhan mereka itu akan lebih dari jumlah karyawan kami Pak. Karena momen ini langka, jadi saya tidak akan menyampaikan keluhan ke Bapak. Jadi hanya akan menyampaikan sedikit kontribusi barangkali selama Bapak masih jadi PJ ataupun pada saat Bapak jadi Bekasi 1 nanti dengan PJ-nya dihapus saja gitu kan, bisa direalisasikan gitu. Jadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, oke, deal. Lalu masyarakat di sekitarnya kok tidak mendapatkan kontribusi yang memadai seperti yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Lalu, benarkah masyarakat sekitar itu membutuhkan lowongan kerja semuanya? Kan tidak sebenarnya Pak. Yang dibutuhkan itu adalah mereka bisa dapat bagian dari industri di sini. Bisa cari makan dari industri di sini. Tetangga-tetangga saya, kebetulan tempat tinggal kami juga bersebelahan langsung dengan masyarakat sekitar. Yang mereka keluhan itu, Bang, ilok kami ini jualan cilok aja kagak boleh di sana Bang. Di kawasan industri. Iya kan? Terus masalah yang masalah berikutnya disampaikan, kawasan industri itu kan objek vital nasional, harus dijaga sedemikian rupa, harus dengan steril, keamanannya dan sebagainya. Lewat jam 9 semua gerbangnya harus ditutup dan sebagainya. Nah, kita belajar dari DKI. Di DKI itu dulu orang jagang keliling juga nggak boleh di kawasan-kawasan elit. Tapi kemudian tukang kopi seperti saya, kopi yang 3 ribuan, sekarang bisa menikmati Starling Pak, di Senayan. Salah satu contohnya lah. Bisakah misalnya nanti pemerintah daerah Kabupaten Bekasi berdiskusi atau merumuskan aturan yang memungkinkan masyarakat sekitar turut cari makan loh Pak di kawasan. Entah mereka dagang, entah mereka jualan, entah mereka diberikan order dari perusahaan yang ada di kawasan industri ke masyarakat sekitar. Pekerjaan-pekerjaan sederhana masyarakat di sekitar kita pasti bisa melakukannya Pak. Tapi itu 100% terhalang oleh perizinan, terhalang oleh aturan, oleh rule dan sebagainya. Di awal 2000 kami mendapat kesempatan dari perusahaan itu studi banding ke Cina, dari perusahaan loh Pak, untuk lihat industri di sana bagaimana mereka begitu cepatnya maju industri di mereka. Salah satu yang mereka lakukan adalah sebagian pekerjaan dari perusahaan-perusahaan diserahkan kepada masyarakat sekitar. Ongkosnya lebih murah, kita bisa memberdayakan ibu-ibu rumah tangga, kita bisa memberdayakan anak-anak pemuda di luar jam mereka sekolah, di luar jam mereka kuliah, bisa memberdayakan anak-anak di sekitar kita bekerja, menghasilkan uang dengan dikontrol langsung oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Saya yakin HRD di sini semuanya setuju. Saya yakin setuju. Ini akan ribet bagi pemerintah. Saya tahu persis itu akan ribet bagi pemerintah karena ada sebegitu banyak aturan perundang-undangan yang harus diperbaiki dan bukan ranah pemerintah daerah. Tapi itu sebabnya tadi saya sampaikan di awal. Mana tahu selama Pak Dani masih PJ sampai nanti PJ dicoret misalnya kan, ini bisa diajukan dan terrealisir sehingga masyarakat kita di sekitar kawasan itu minimal terkurangilah rasa gue tinggal di Mari, itu tanah embah gue, tanah engkong gue loh yang jadi PT itu, kok anak gue cucu gue nyari kerja aja susah. Ada hal yang lebih perih loh Pak, disampaikan oleh tetangga-tetangga kami itu. Sekarang ini bukan sekedar nyari kerja yang susah Pak, jangankan nyari kerja, beli kerja aja susah Pak. Ada nih duit gue, coba timbang jual kontrakan 1 petak buat nyogok 8-10 juta kayak gitu kan ya. Tapi beli aja susah Pak. Tapi kalau yang tadi misalnya dijalankan, hanya satu ide saja nih Pak ya, misalnya saja itu bisa dijalankan. Setidaknya masyarakat sekitar mereka tidak monoton harus nyari kerja di perusahaan. Tapi mereka bisa di rumah sendiri menghasilkan uang dengan bekerja, mengerjakan pekerjaan yang memang sah diserahkan oleh perusahaan ke mereka.
Seperti itu Pak dari saya. Besar harapan kami ini bisa diproses Pak. Terima kasih. Sekian dulu Pak. Kalau saya sampaikan kesian yang lain Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba tanggapi terlebih dahulu dua pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Makmun dan juga Pak Hendra. Baik, silahkan Pak PJ Bupati untuk menanggapi. Ya, saya jawab Pak Makmun sambil berdiri deh. Saya ini respect dengan apa yang disampaikan Pak Makmun dan Pak Hendra barusan, dan memang ini menimbulkan motivasi lagi, apalagi tadi dibuka Pak Makmun dengan dukungan kalau saya nyalon gitu ya. Nah, ini nyalon apa dulu nih? Nyalon di salon. Ya, jadi karena publik sudah mengetahui lah bahwa saya sudah menyampaikan surat permohonan pengunduran diri sebagai PJ Bupati Bekasi untuk alasan akan mengikuti pilkada di Kabupaten Bekasi. Nah, jadi mohon izin saya akan sampaikan bahwa surat permohonan tersebut sudah sampai di meja Pak Menteri, sedang berproses. Jadi nanti kalau disetujui, karena namanya permohonan kan bisa disetujui bisa tidak. Tapi kalau disetujui nanti mungkin dalam waktu dekat akan ada pergantian PJ Bupati, karena tidak boleh PJ Bupati ikut nyalon. Jadi saya selama masih memegang, dan sebelum ada SK pengganti, artinya saya sebagai PJ sebenarnya saya tidak boleh berbicara terkait politik gitu ya, untuk menjaga netralitas. Tapi karena ini memang harus dijelaskan kepada publik, saat ini saya sedang berproses. Kenapa saya berproses? Karena memang ada dukungan, dorongan, permintaan dari berbagai unsur, terutama partai politik. Karena dalam sistem demokrasi kita, sehebat apapun kita, kalau tidak punya kendaraan partai politik ya nggak bisa masuk ke proses politik, pilkada, pileg, pilpres segala macam. Dan ternyata ada beberapa partai politik yang sekarang memberikan kesempatan itu, meskipun ternyata prosesnya antara DPD, DPW, DPP ini wah ramai lah gitu ya. Tapi saya kira proses masih terus berjalan. Dan terkait dengan isu ini, memang ini yang paling sulit saya jawab selama ini. Meskipun secara statistik selama 2 tahun saya bertugas, alhamdulillah bisa menurunkan angka pengangguran dari 10,8% di tahun 2022, dan 5 tahun kebelakangnya itu kita 10, 11, bahkan pernah 12 gitu. Artinya 2 digit ke atas. Tapi 2023 kemarin pengangguran kita turun di 8,37. 87 ya. 8,87. Salah satunya memang karena ketika saya masuk, terutama periode kedua, saya bertemu Bu Mei di Bandung ya. Waktu itu setahu saya, karena saya dulu tahun 2021 pernah ditugaskan dalam kondisi COVID, tapi diganti dulu Pak Marzuki karena itu hasil pemilihan DPRD. Tahun 2022 ternyata ditugaskan lagi. Saya bilang di tahun ke-22 ini pasti tantangannya adalah pengangguran. Habis COVID, banyak PHK, perusahaan juga masih terseok-seok, gimana cara menjawabnya? Maka salah satunya kita membentuk dengan Pak Wito ya, kita nyusun Bekasi makin berani itu gitu, bekerja melayani. Dan satu program utamanya adalah memberantas ataupun menurunkan angka pengangguran. Dibentuklah tim koordinasi penanggulangan percepatan pengangguran. Nah, apa langkah konkretnya? Ada 63 perusahaan ya yang akhirnya bisa kita galang tadi dengan MOU komitmen untuk tadi menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan lokal gitu. Tapi kan kalau dibandingkan dengan ribuan perusahaan, 63 masih belum, dan sampai saat ini masih belum nama ya Bu ya. Ya gitu. Tapi itu aja sudah bisa lumayan menurunkan angka pengangguran. Nah, sekarang kalau tadi ada isu saya nyalon gitu kan, pertanyaan yang masih saya sulit jawab itu adalah pertanyaan nanti konstituen pemilih saya, apa yang akan saya kerjakan untuk bisa mengurangi angka pengangguran. Karena tadi memang penyerapan lapangan kerjanya selalu ada, 50.000 tiap tahun begitu. Itu lumayan dibanding dengan kabupaten lain yang nggak punya kawasan industri, nggak bisa mencapai seperti itu tiap tahun lowongan kerja itu gitu. Nah, hanya problemnya tadi bagaimana kita bisa memberikan kebijakan yang afirmatif terhadap masyarakat setempat. Ya apapun alasannya, saya kira wajar lah mereka punya pemikiran. Ini tadi kan dulunya tanah engkong gue, dulu tempat usaha dan kehidupan.
sekarang kita cuma nonton doang ya. Jangankan dapat kerja, beli kerja aja susah. Itu benar itu. Kalimat itu tuh benar sampai ke telinga saya gitu. Pak, beli kerja aja susah katanya. Di tanah di kampung sendiri. Nah, makanya memang saya di pertemuan ini dan di berbagai acara mencari sebenarnya formula-formula, solusi-solusi supaya problem ini tidak selalu terjadi. Memang betul tadi kata Pak Nino, ada mentalitas, ada kompetensi dan sebagainya. Tapi masa nggak ada solusinya gitu kan? Harus dicari gimana cara merubah mentalitas. Tadi Pak Hendra memberikan solusi yang memang itu juga yang sedang kita coba kejar, yaitu kan yang dicari itu kerja di perusahaan atau manfaat perusahaan bagi kehidupan dia gitu. Kalau kerja di perusahaan, ya tadi kita akan terbatas ruang geraknya, akan maksa perusahaan bikin perda lah, bikin peraturan bupati harus sekian persen tenaga kerja lokal. Belum lagi definisi lokalnya apa tadi? Apa cukup dengan KTP? Bikin KTP sekarang 2 jam selesai gitu. Belum tentu orang Bekasi juga pendatang bikin KTP aja, cepat kok sekarang. Atau tadi harus lahir di Bekasi, harus sekolah lulusnya di Bekasi, oh bakal ribet nanti urusannya gitu. Tapi saya kira tetap harus dijawab. Nah tadi ada solusi adalah bagaimana kita bisa sebenarnya bukan kerja tetapi manfaat. Dengan ada perusahaan ini hidup saya ikut terangkat begitu. Apakah tadi jadi pemasok ininya, pemasok itunya, atau kerja bisa jualan di dalam dan seterusnya. Nah ide-ide seperti ini barangkali bisa memecah kebuntuan kita untuk bisa kalau nyalon tadi ataupun tidak nyalon juga siapapun calon bupati kan harus bisa menjawab ini. Dan menjadi tugas kita semua sebagai masyarakat yang memang saat ini cukup beruntung bisa mendapat pekerjaan, mendapat penghidupan yang layak di Kabupaten Bekasi, kita memikirkan saudara-saudara kita yang belum seberuntung ini gitu. Dengan berbagai keterbatasan mereka yang gampang ditipu oleh loker-loker bodong, yang gampang diiming-imingi dan akhirnya malah tambah terpuruk. Saya kira nanti diskusi dilanjutkan lagi ke arah sana. Terima kasih sekali inspirasinya. Oke, baik, terima kasih banyak. Bapak boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi. Oke, baik, tadi kita sudah mendengar tanggapan Bapak terkait bagaimana nanti solusinya. Dan di sini kita akan coba sharing bersama dua narasumber kita, para HRD ini, bagaimana sih best practice-nya tentang pengalaman rekrutmen tenaga kerja melalui kerjasama dengan Pemda. Seperti apakah pengalamannya? Mungkin bisa di-sharing dari Pak Nino terlebih dahulu, silahkan. Baik, terima kasih. Dari sisi sebagai orang HRD yang perlu kita lihat adalah dari sisi kompetensi. Standarisasi kompetensi memang itu hal yang wajib yang harus kita penuhi ketika kita membuka satu lowongan pekerjaan. Sehingga informasi ke Departemen Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, itu akan membuat informasi yang jelas bagi calon pencari kerja supaya dia bisa match atau tidak. Sehingga dengan sendirinya dia akan bisa menangkis apa itu yang dikatakan lowongan kerja bodong. Ketika tidak sesuai dengan kompetensinya tentu dia akan mundur dari pencarian, akan mencari yang sesuai dengan kompetensi yang ada. Jadi standarisasi kompetensi memang itu hal yang wajib. Nah, PR buat kita semua sebagai praktisi HR adalah mendefinisikan kompetensi yang menjadi syarat untuk satu posisi supaya clear, jelas dan tidak multitafsir. Itu yang harus kita sampaikan. Baik dalam dunia pekerjaan dalam arti yang luas kita membuka lowongan pekerja maupun yang kita reportkan ke Dinas Tenaga Kerja. Semua itu perlu kejelasan. Yang dalam bahasa tadi saya katakan perlu kejelasan dan kelugasan dalam kita mendefinisikan kompetensi yang menjadi requirement dalam satu posisi tersebut. Itu yang menjadi faktor kunci sehingga kita bisa menepis hal-hal yang miring, apakah itu loker bodong atau ada permainan di balik itu akan bisa kita hindari. Ya, kemudian hal yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah proses kita bahwa dalam menjalankan proses rekrutmen kita betul-betul terbuka ketika kita bertemu dengan calon untuk pertama kalinya. Step-stepnya perlu disampaikan bahwa dalam proses itu hanya proses tes tertulis, wawancara, kemudian ada negosiasi salary. Ya, negosiasi. Tapi proses yang standar itu yang perlu kita sampaikan, tidak ada lagi proses lain itu, ya kan? Dan di sisi lain kita juga harus sampaikan kepada calon atau pencari kerja bahwa kita tidak menerima
kontribusi atau pengaruh dari pihak lain. Jadi direct begitu. Jadi calon tenaga kerja dengan perusahaan yang akan menerima pekerja itu komunikasinya adalah langsung, tidak ada pihak-pihak yang terlibat. Itu baru kita sampaikan kepada calon pencari kerja. Ketika itu disampaikan, tentu dari pencari kerja pun akan berpenjelasan. Oh iya, jadi tidak perlu ada bayar membayar, tidak perlu ada sekian rupiah yang harus diserahkan, tidak perlu. Itu otomatis akan menyembuhkan itu yang dikatakan dari sampaikan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan tentu itu akan memperbaiki citra buat kita semua, baik dari praktisi HR yang akan terhindar dari ada dugaan apakah HR ikut main. Saya pikir itu tidak. Kemudian itu juga satu tahapan untuk bisa menurunkan atau menghilangkan para calo-calo yang mungkin menggunakan kesempatan-kesempatan ini. Jadi itu saya pikir hal-hal yang praktis yang perlu kita semua cermati, kita sampaikan kepada pencari kerja. Kita dalam posisi sebagai seorang praktisi HR. Saya kira itu, Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nino. Silakan untuk Bu Mei untuk ikut menanggapi juga seperti apa. Oke, mungkin saya hanya ingin menambahkan saja ya Bapak Ibu. Mungkin sebentar lagi kan Disnaker mau ngadain job fair ya secara virtual. Nah mungkin saran saya ya, jadi kalau sekarang itu kalau bisa semua pesertanya tuh dibikinin QR code saja Bu. Jadi nggak ada bawa berkas yang hard copy-nya itu, biasanya kan mereka akan terlihat sekali ya kalau mereka mau melamar. Jadi salah satu sisi kan kita istilahnya less paper lah ya, maksudnya udah nggak terlalu harus bawa lamaran yang banyak gitu kan, kita cukup scan saja. Nah tiap perusahaan itu masing-masing punya QR code-nya Pak, jadi si orang tersebut nih gampang gitu, nggak harus repot bawa-bawa ya. Itu bisa jadi, kalau bisa itu jadi milik kita selamanya nih, misalnya PT Nipo saya nih QR ketika ngikutin job fair virtual, nah selamanya itu QR tuh buat kami gitu, nanti siapa lagi perusahaan mana yang ikut, jadi lebih mudah deh. Itu kan bisa langsung misalnya ke email langsung ke Disnaker kan, langsung terintegrasi ke Disnaker. Jadi itu lebih mudah kalau saran saya seperti itu Pak. Jadi sekarang hindarilah ketika ada job fair tuh bawa-bawa yang lebih hard copy-nya tuh udah nggak perlu gitu. Jadi ya, jadi kita semua itu lebih bisa meminimalisir lah hal-hal seperti itu. Jadi nggak terlalu harus bawa macam-macam gitu. Mungkin saran saya seperti itu. Bulan apa Bu nanti? September ya. Nah di sini juga buat rekan-rekan di sini, kalau bisa nanti ikut ya job fair Disnaker secara virtual ya tahun ini Bu ya. Mungkin tahun depan baru kita akan offline ya. Tahun ini masih secara virtual. Jadi diharapkan Bapak Ibu di sini nanti bisa mengikuti job fair, jadi ya job fair untuk Disnaker. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Oke. Ya. Silakan Bapak. Ada yang terlupa nih ke Disnaker nih. Jadi kalau tadi sebenarnya kalau menyangkut loker bodong, penipuan, pencaloan, satu sih jawabannya, kita harus lebih kenceng gitu, menindak pelaku-pelakunya. Makanya tadi ada gagasan bikin satgas ya. Sebenarnya saya udah perintahkan lama tuh, minimal bikin kanal pengaduan, hotline service yang merasa tertipu, yang merasa korban pencaloan. Nah itu ada nomor yang bisa dihubungi di Disnaker, kita tindak lanjuti. Memang tadi dijelaskan kalau penipuan, pencaloan itu kan pidana, yang bisa menindak lebih lanjutnya kepolisian. Tadi kepolisiannya lambat dan sebagainya. Saya kira paling tidak sampai proses Disnakernya kita respon gitu, bahwa setelah kita serahkan ke polisian lambat ya kita masih bisa lempar bola gitu, walaupun itu juga nggak bertanggung jawab. Tetapi paling tidak ini, nah tolong dijelaskan nih Bu Kadis, Bu Sekdis, oh udah nyebut Kadis nih saya nih. Iya, silakan Ibu Sekdin gimana untuk ikut menanggapi juga. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak PJ dan mungkin rekan-rekan semua yang hadir di sini. Mungkin sebelum tadi ada beberapa hal yang menjadi arahan Pak PJ, kami juga perlu sedikit bukan menjawab tapi menyampaikan hal-hal yang sifatnya apa yang kita bicarakan tadi sebenarnya khususnya kita sudah punya Perpres 57 tahun 2023, di situ mengenai kewajiban lapor lowongan pekerjaan. Ini faktanya memang ternyata masih banyak sekali perusahaan yang tidak melaporkan. Jadi bahkan kami pun sampai sudah menyampaikan kepada perusahaan, pertama laporkan lokernya. Bahkan kita juga memberikan semacam silahkan kalau kemudian mau proses rekrutmennya dikerjasamakan dengan Disnaker. Nah beberapa perusahaan sebenarnya sudah melakukan itu Pak, jadi
rekrutmen bareng-bareng dengan kita, minta fasilitasi dengan kita. Kita punya tempat yang cukup besar di BLK dan alhamdulillah sudah beberapa perusahaan yang merespon. Dan saya sampaikan proses itu semuanya gratis, tidak ada pungutan. Jadi sampai memakai tempat di kami pun itu kami berikan fasilitas, jadi tidak ada pungutan apa-apa. Jadi kenapa kita sampai membuat seperti itu, supaya perusahaan-perusahaan juga berlomba-lomba gitu untuk kemudian memasukkan, melaporkan lokernya kepada kami dan juga sampai dengan proses rekrutmennya. Jadi saya berpikir dan bermimpi gitu ya, sebenarnya kalau semua loker itu masuk melalui Disnaker, kita punya aplikasi Sip Kerja, kita ada aplikasi Siap Kerja di Kemenaker, kita bisa sampaikan bahwa semua info loker yang valid itu adalah yang ada di media Disnaker. Kalau semua perusahaan bisa seperti itu melaporkan kepada kami, saya yakin info-info loker-loker yang bodong itu boleh dibilang nggak perlu dilihat, nggak perlu direspon, semuanya cukup melihat di Disnaker. Kami punya IG, nanti follow IG kami karena nanti kalau IG-nya ini nanti dapat penghargaan dari Kominfo. Follow IG kami. Disnaker followernya sudah paling banyak, Pak. Nah, jadi paling banyak mungkin karena saking banyaknya pencaker yang mencari informasi, makanya kami berusaha sebisa mungkin bahwa IG kami nanti kita pengen nyontoh IG-nya Pak PJ juga informatif dan edukatif. Jadi kita melihat IG-nya Bapak, IG-nya Pemkab sekarang benar-benar informatif dan edukatif. Itu menginspirasi kami juga. Sekarang kami sudah berusaha untuk IG-nya Disnaker itu bisa informasi dan edukatif. Nah, mengenai loker hoak-hoak itu juga kami sudah share juga di IG kami di 1 Agustus bagaimana ciri-ciri info loker yang hoak seperti apa. Nah, ini mungkin biar pencari kerja kalau mendapati loker-loker yang seperti yang kami sudah, ini loh kira-kira ciri-ciri hoak itu supaya dihindari. Nah, kita punya IG di Infoloker ada, IG official Disnaker ada. Jadi semua bidang-bidang sekarang punya IG masing-masing, tapi Disnaker juga punya satu IG yang sifatnya memang itu punyanya Disnaker. Nah, mungkin juga saya berpikir selama ini kita bicara pengangguran itu karena skill dan kompetensi. Tapi ternyata bisa jadi pengangguran itu adalah tidak bertemunya antara supply dan demand. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin kita juga banyak pekerja yang skill kompetensinya itu sudah mumpuni, tapi ternyata mereka juga tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, bisa jadi karena mau infonya nggak nyampe mereka. Demikian sebaliknya ternyata banyak perusahaan yang juga mengeluh kepada kami mencari pekerja dengan kualitas yang mereka inginkan susah gitu. Nah, jadi supply dan demand ini yang tidak bertemu yang menyebabkan angka pengangguran juga semakin naik. Nah, mungkin kalau nanti bisa bertemu atau mungkin kita menjembatani pertemuan tersebut, mudah-mudahan itu juga nanti menjadi salah satu faktor pengurang dari pengangguran. Selain juga kita juga meningkatkan skill dan kompetensi, dan ini sudah menjadi program Disnaker. Kita punya UPTD BLK, punya bidang pelatihan yang memang fokusnya sampai dengan saat ini baru pada peningkatan skill dan kompetensi. Dan ke depan saya pengen nanti ini bidang produktivitas ini juga bagaimana bisa mengoptimalkan loker-loker, bagaimana mengoptimalkan perusahaan. Bahkan kalau boleh saya nanya, tadinya pengen siapa tunjuk jari yang melaporkan info lokernya di Disnaker, bisa jadi setengah dari ruangan ini, dari ruangan ini nggak ada setengah kali yang melaporkan info lokernya. Nah, mungkin ini tadi Bu Mei sudah menyampaikan, sebentar lagi kita punya job fair. Kalau ada memang di momen sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan ada info loker bagi teman-teman yang hadir di sini, kemudian bisa join bersama job fair kami. Juga nanti kami mohon untuk bisa menginformasikan lokernya. Sudah ada perpresnya, tapi memang sayangnya perpres tersebut tidak mengatur mengenai pemberian sanksi apabila perusahaan tidak melaporkan info lokernya kepada Disnaker. Jadi hanya mewajibkan tapi tidak memberikan sanksi. Nah, ini mungkin yang menjadikan perusahaan-perusahaan semangat untuk melaporkannya kurang. Tapi menurut saya, kalau tadi ada pertanyaan Pak PJ, bisa nggak 70%? Kalau secara regulasi tidak bisa, karena memang penempatan rekrutmen itu sifatnya harus terbuka. Tapi kalau itu komitmen dari perusahaan masing-masing, sangat-sangat bisa.
Jadi silakan dikomitmenkan di internal perusahaan bahwa saya pokoknya pengen rekrutnya 70%, bahkan 100% atau bahkan berapa persen, dikomitmen masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan karyawan lokal itu semua bisa terserap di Kabupaten Bekasi. Tambah dari saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Sekdin, dan mohon izin Bapak Ibu para narasumber untuk silakan memberikan tanggapan dan juga closing statement terakhirnya kepada para tamu undangan kita sore hari ini. Silakan Pak PJ. Sebenarnya gini, saya memang saya sendiri memang ini sudah teracarakan lagi habis maghrib ini di tempat yang sama juga di komunitas lain. Tetapi diskusi bisa lanjut ya dengan Bu Sekdin, Pak Kadis Kominfo. Nanti karena masih banyak yang ngajukan ya, bentar. Yang kedua, penutup saya untuk sebelum maghrib ini ke Disnaker lah ya, yang tentu masih dalam kapasitas saya untuk bisa mendorong. Yang pertama, tadi kanal pengaduan IG udah bagus, tapi karena banyak juga loker itu di Facebook, coba aktif juga Facebooknya untuk bisa menangkap berbagai fenomena loker hoax atau bodong, dan juga termasuk pencaloan. Bahkan juga kalau saya lihat, saya di TikTok itu lebih banyak Bu ininya, interaksinya. Anak-anak sekarang jadi TikTok, jadi harus punya juga TikTok kayaknya. Terus hotline Bu, ya nomor telepon lah yang bisa ada petugasnya bisa menerima laporan itu, dan disampaikan juga tindak lanjutnya terhadap pengaduan laporan itu gitu. Yaitu tadi ya sudah kami sampaikan ke kepolisian misalnya, atau kita investigasi ke perusahaannya kalau memang itu menyangkut nama perusahaan. Saya kira perusahaan akan cukup senang kalau itu dikonfirmasi gitu ya, yang pertama. Yang kedua, terhadap berita-berita hoax, konten-konten hoax mengenai loker, itu kita buat klarifikasinya. Kalau di Jabar itu ada Jabar Sabar Hoax ya, jadi seminggu sekali mereka mengumumkan ini informasi-informasi bodong nih, menyangkut berbagai hal. Nah, Ibu melalui IG, TikTok, Facebook, setiap minggu disampaikan bahwa seperti tadi yang diposting oleh ibu rumah tangga, sampaikan bahwa ini hoax, dicap langsung Pak. Nanti besoknya ada lagi atas nama yayasan, hoax, cap, umumkan gitu. Minggu depannya lagi ada lagi atas nama siapa, perusahaan sebagainya, hoax. Jadi masyarakat bisa mengikuti itu gitu ya. Saya kira itu langkah yang paling jangka pendek mungkin yang bisa dilakukan, di samping tadi gagasan-gagasan dari para penanya yang akan saya lanjutkan. Itu mungkin dari penutup dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak PC Bupati Bekasi. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4 dengan tema Cari kerja lewat info loker bodong, jangan ya dek ya. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4 dengan tema Cari kerja lewat info loker bodong, jangan ya dek ya. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Ngopi Bareng Komunitas Jilid 4 dengan tema Cari kerja lewat info loker bodong, jangan ya dek ya.